Welcome back to the show. Kita balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, seru banget ya. Wibu, husbu, waifu, Mana? otaku. Otaku. Fenomenal banget yang udah kita bahas hari ini tentang Jepangan gitu kan. Ya, itu tadi kan terlepas dari yang udah kita bahas soalnya tentang Jepangan gitu kan. Nah, tapi hari ini nggak hanya Jepangan aja sih, ada beberapa berita yang nggak kalah menariknya. Oke. Dari Jepangan ini. Nah, ini ada 5 negara ternyata yang boikot diplomatik Olimpiade musim dingin Beijing. Iya, gue bener. Oh gitu ya? Iya. Nah, oke, jadi sekelompok kecil negara barat yang berpengaruh ini telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin Beijing 2022. Nah, dengan alasan katanya ada pelanggaran hak asasi manusia oleh China terhadap minoritas Muslim di Uighur ya, yang ada di Xinjiang. Nah, boikot ini memungkinkan negara untuk mengirimkan delegasi atletik ke Olimpiade tetapi tidak mengirim pejabat tinggi pemerintahan dan para tokoh penting sebagai anggota delegasi resmi. Ya, bener banget. Jadi ini negara-negara yang terlibat dalam boikot diplomatik Olimpiade Beijing termasuk ya Inggris, Kanada, Lituania, dan ya Amerika Serikat. Iya juga. Ada Australia. Australia pasti ikut lah, Inggris Amerika itu masa mereka nggak ikutan. Iya, kan persekutuannya. Tiga serangkai ya. Nah, tiga ini serangkai. hubungan antara Canberra, Australia dengan Beijing, China, Tiongkok ini emang udah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa masalah ya, terutama masalah tentang dorongan Australia untuk penyelidikan independen tentang asal-usul pandemi COVID-19 kan sempat dituduhkan itu berasal dari China ya, itu udah nggak enak tuh. Dan itu diakibatkan COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 itu di Wuhan, Tiongkok, China. Dan China telah membalas dengan memberlakukan tarif besar pada komoditas Australia. Dan kelompok-kelompok hak asasi manusia ini juga telah menyerukan pemboikotan sepenuhnya Olimpiade musim dingin Beijing karena pelanggaran hak asasi manusia oleh China tersebut dan termasuk penahanan jutaan Muslim Uighur di provinsi Xinjiang dan tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Benar, jadi setuju sih. Iya, di Hong Kong tuh dihajar-hajarin, dipukul-pukulin sama polisi, dikerasin gitu, nggak boleh demo. Nah inilah aku nggak setuju juga. Karena kan emang secara garis besar di China emang nggak ada demo. Siapa yang berani demonstrasi di China kan? Nah, sedangkan kalau di Hong Kong itu kan didikannya dulu masih ada invasi Inggris. Jadi mereka berpikir lebih demokratis gitu betul. makanya. Nah, ini Beijing telah mengecam boikot itu dan Beijing juga berjanji akan membalas dengan tindakan setimpal yang belum ditentukan terhadap negara-negara yang melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin yang berlangsung dari tanggal 4 hingga tanggal 20 Februari 2022 nanti gitu ceritanya. Ya kan, mudah-mudahan lah ya nggak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia kayak gini. Kayak tadi aku miris sih sebenarnya, memang kan dengar berita-berita Muslim yang di Uighur tadi kan kayaknya ditindas sekali gitu loh. Ya semoga kita bisa hidup damai lah, nggak usah pakai kekerasan lagi. Kalau bisa sih dimulai dengan hidup sehat dulu gitu kan, dan ngomong-ngomong tentang kesehatan. Apalagi sekarang kita masih pandemi. Betul. Ya kan, masih harus vaksin, yang belum vaksin ayo. Dan ini ada kabar baik ya Ditan, karena ternyata di DKI Jakarta ini sudah mulai vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak di usia 6-11 tahun. Udah mulai. Nah gitu. Nah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ini sudah mengatakan pihaknya telah mempersiapkan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Dan vaksin tersebut nantinya sesuai regulasi Kementerian Kesehatan ya. Dan rencananya vaksinasi tersebut dilaksanakan mulai pekan depan, maksudnya kalau sekarang sudah berjalan nih. Sudah berjalan. Dan dalam webinar beberapa waktu lalu nih memang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan pedoman pemberian vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Betul, dan gak ketinggalan Bapak Reza Patria juga meminta para orang tua supaya nggak perlu khawatir. Karena pemerintah sudah melakukan kajian dan pemerintah memastikan pemberian vaksin COVID-19 pada anak ini aman. Karena sebagaimana diketahui juga, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah yang telah memenuhi target vaksinasi dosis tahap pertama sebesar 70% untuk menggelar vaksin COVID-19 pada kategori anak usia 6-11 tahun pada tanggal 24 Desember 2021. Yep. Dan hal tersebut ini udah ada ya instruksinya dari Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor
66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat tahun baru 2021 dan tahun baru 2020. Natal Iya, maksudnya. jadi- Natal 2021 Iya, sama tahun baru 2022. Betul, Nataru. Dan ini berkaitan ya, saya rasa yang membuat ini adalah wibu ya. Nataru, Natal dan Tahun Baru. Saya yakin banget nih yang bikin adalah wibu kategorinya Wibu ya. dan Betul ya, dan ini dimaksudkan untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak-anak usia tersebut yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM ya. Dan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, yakni dokumennya harus memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdapat dalam KK atau kartu keluarga kita, keluarga kita gitu. Iya, ya mudah-mudahan untuk anak-anak kita yang saat ini kan sekolahnya udah mulai offline, selalu diberi kesehatan, dan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak anaknya jangan lupa ya, ini diperhatikan kapan bisa vaksinnya, jangan sampai terlewat gitu. Nah kalau tadi kan kita udah bahas soal vaksin. Selanjutnya kita juga mau ngasih tips. Ini udah masuk kita ngasih tips untuk kalian di rumah ya, kakak-kakak dan milenial semua. Nah kalau sekarang kan ada di fase new normal ya. Betul, nih kita nggak bisa sekarang. balik ke normal lagi, Betul. jadi it's a new normal. Ya mudah-mudahan sih bisa lebih baik malah Amin. depannya ya. Ya. Dan sebentar lagi kan bakal banyak acara besar nih yang udah mulai boleh diselenggarakan. Kayak sekarang alhamdulillah event-event udah mulai Udah bisa mulai ya. Jadi kita udah bisa lagi Udah bisa nge-MC nge-MC gitu kan. Dan apalagi yang kangen nonton konser. Waduh, nah ini Nuka bakal kasih tips-tips kalian kalau nonton konser biar aman di era new normal. Oke, ini tips pertama yaitu jaga jarak. Jaga jarak aman ya, jadi pastikan jarak kalau kita lagi berdiri atau jarak kita duduk gitu, jarak bangku konser di sebuah ruangan tertutup kayak ruangan hall atau stadion, itu minimal harus berjarak 1 meter. Gitu kan. Kalau terpaksa harus berdiri, ya udah lah, namanya juga konser gitu kan. Kan udah biasa kan? Iya, emang lebih seru kalau nonton konser sebenarnya tuh berdiri gitu kan. Kalau misalnya dapat di tempat VIP atau VVIP yang berdiri, yang paling depan tuh, dekat sama idola-idola kita gitu kan. Hai, kalian bisa begitu tuh. Iya, gitu. gitu kan. Siwon jadi suami aku yuk gitu. Nggak Tapi denger-denger. jujur kalau misalnya harus berdiri, Siwon jadi suami kamu. Kan halu. Saya nggak salah dengar. Kan gue Oke, jadi oke. host, Bu. Oh, aku tetap Lola Zita sih. Oke, jadi kalau misalnya konser harus berdiri, mendingan kalau bisa ditunda dulu deh nonton konsernya. Oh iya. Gitu, gila loh. Soalnya kalau nonton sambil berdiri ini agak sulit nerapin yang namanya Jaga jaga jarak. jarak. Ya gitu karena kan. pastinya kan udah di doang, gerbak. Itu dia, makanya daripada beresiko, mending nanti cek juga deh. Kan biasa ada tanda di lantai itu harus berdiri di mana. Oh biasa sekarang kan Iya. suka ada tanda gitu biar nggak bisa didiriin, maksudnya untuk jaga Betul, jarak, social distancing gitu ya. Dan jangan lupa juga kalian nih bawa barang-barang keperluan kesehatan kalian yang pribadi kayak hand sanitizer, masker jangan hanya yang dipakai tapi bawa lebih kalau bisa ya, untuk memudahkan bawa alat makan dan minum sendiri Iya aja bener, alat makan gitu. harus bawa sendiri. Gitu. Jadi nggak minjem-minjeman, nggak minta-mintaan gitu. Dan kalau bisa dari rumah udah bawa ini aja, bukan dari rumah sih, di sana atau dari rumah makan dan minum makanan dan minuman yang dikemas dengan higienis gitu kan. Bawa Karena kan- bekal lah, Apa? bekal sendiri Iya kalau bisa bawa sendiri, cuman kan kalau jalan-jalan susah sih. masa nggak jajan sih, ya nggak Iya. sih kan? Nah gini, diet apa ngirit Yo, ya? kan ada banyak food stall atau gerai-gerai jajanan, dan pasti kan pengen nyoba dong makanan dan minuman yang dijual di food stall atau gerai-gerai tersebut gitu kan. Nah, Ya, makanya ini itu tadi pastikan bawa- pilih yang higienis Iya. gerai-gerainya. Makanya hand sanitizer, tisu basah itu bener. jangan lupa karena Dibiasain juga untuk mencuci tangan kan sebelum makan. jadi mau menyentuh makanan yang kita mau pesen tadi kan tangan kalau bisa udah kena hand sanitizer Ya. atau cuci tangan melalui air mengalir gitu. Gitu, dan usahakan juga setelah makan atau setelah menyentuh apapun kita cuci tangan juga. Iya, dan jadi apalagi sama benda-benda di sekitar ya kan, ini jangan memegang sembarangan. Saya karena agak susah tuh, saya suka megang. Iya benar itu, karena kita suka lupa. Makanya hand sanitizer tuh jangan lengah dari tangan kita gitu. Karena ada waktu-waktu kita tuh bakal kayak pegang rel tangga, Iya. pembatas Iya, itu gagang yang maksud pintu. saya tuh pegang-pegang Terus atau tombol-tombol apa gitu, barang-barang lain dan lain-lainnya lah secara nggak sengaja ya kan. Nah aktivitas ini tuh dari kalian harus pastikan ya kan, kalian lakukan kalau kalian lagi mau nonton konser. Ya, bener Makanya banget. udah intinya hand sanitizer nih kalau lagi di konser udah di tangan aja nih. Jadi usahakan juga jangan pegang-pegang semua barang yang ada, pegang seperlunya aja gitu kan. Kalau butuh keseimbangan ya udah pegang benda kuat di sekitar, tapi jangan pegang semua. Iya, habis itu Kotor. kalian bersihkan gitu kan. Yo, gitu. gimana tipsnya? Lumayan ngebantu ya. Oh, cicak Karena kan? kita harus bersiap nonton konser. Saya tuh terakhir nonton konser 3 hari sebelum pandemi. Oh pas banget.
acara jazz itu loh. Oh iya, Jazz Java Jawa Jazz. itu loh. Jawa Jazz gitu. Saya nonton itu Jawa intinya Jazz. gitu Oke, kan. nah Oke, jadi seneng tadi banget tuh nih. kita udah banyak banget bahasnya. Banyak banget. Tadi Jejepangan, kita ngebahas jejepangan. tentang wibu, otaku, waifu, Manga. husbu, manga, anime. Dan itu juga, bener kan dugaan saya tuh yakin banget. Itu kan yang bikin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang menamakan Nataru. Nah, tar. Saya yakin dia wibu. Nataru, Natal dan Tahun Baru gitu. Tapi jangan lupa kita juga turut bangga tadi ada beberapa film-film animasi karya anak bangsa yang udah mengharumkan nama bangsa Udah Indonesia mendunia. juga di kancah dunia dan apalagi sampai mendapatkan penghargaan Penghargaan ya, yang keren luar banget. biasa. Jadi kayaknya untuk kalian gak ada salahnya mulai sekarang boleh nih wibu-wibu atau husbu-husbu yang ada di Indonesia. Waifu dan otaku. Tetap kalian boleh cinta anime tapi jangan lupa juga untuk mencintai kebudayaan Iya, bangsa kita sendiri. sebenarnya nggak ya. apa-apa loh, nggak apa-apa kalau misalnya mau bikin juga untuk, jadi misalnya di daerah kalian nih ada sebuah cerita adat. Nah, cerita adat itu bisa sedikit dimodifikasi. Kalian create ya secara modern. Betul, atau mungkin kalian bikin cerita dengan latar belakang cerita adat tersebut. Iya. Bisa banget. Itu bisa kayak tadi kan salah satunya Battle of Surabaya. Battle of Surabaya udah ada latar belakangnya bikin. Atau nggak kayak yang saya bilang. Sejarahnya Tari Pahlawan Betul. Nasional ya. Atau nggak kayak yang saya bilang di Jepang itu ninja itu sebenarnya negatif, tapi entah kenapa bisa dikemas jadi keren. Nah, gimana kalian Gitu. mengemas cerita-cerita masyarakat asli atau adat budaya yang ada di Indonesia tapi dengan cara yang keren. Itu tantangan loh buat anak-anak muda zaman Bener, sekarang. dengan cara kalian Iya. maksud saya nggak apa-apa misalnya kalian bikin latar belakangnya oke lah. Latar belakangnya adalah di saat misalnya di saat COVID-19 sekarang di Indonesia, tapi ceritanya pemerannya ini pengen jadi penyanyi misalnya. Ya udah bikinnya dengan segala keterbatasannya, dengan segala karya Yap. kalian. Ya, Gitu. betul. Kalau nggak bisa digambar, ditulis aja. Bikin novel, bisa juga, bisa dimulai dari situ. Bisa. Gitu. Ya udah, pokoknya gitu intinya sih kita berdua cuma mau nyaranin ya, Ya, sama nyemangatin millennials, nyemangatin jangan sampai lupa sama budaya kita sendiri karena gimana pun kalian tinggal di bangsa Indonesia, Di Republik Indonesia. Indonesia tercinta. Jadi jangan lupa untuk mencintai juga nih budaya adat ya kan. Betul, dan jangan lupa juga prokesnya guys, harus tetap ketat ya kan. Iya, 6M nih sekarang. Memakai masker, mencuci tangan. Apalagi yang ketiga. Menjaga jarak. Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. menghindari kerumunan dan membatasi makan bersama guys. Iya, kalau kalian mau hidup bersama harus dulu. Enggak jalan ya, jangan buffalo gathering. Nggak ya, baik boleh ya. Buffalo Gathering. Oke. Ya udah kalau kayak gitu kita usai sudah episode kali ini. Nuka Zita pamit undur diri. Kita Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya dari HI Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye, see you.